Oke, ya selamat siang semuanya. Bapak Arifin, mohon jangan dulu di mute ya. Minta Iya, tolong cakep-cakepnya dulu karena ini oke. jam-jam rawan ya, Iya, jam-jam udah perut kerucuk-kerucuk gitu ya. Jadi betul biar sekali, Bu. refresh dulu lagi. Mohon izin cakep-cakepnya ya. Iya, Pergi ke siap. Siap, pantai naik sampan. Cakep, Ya, ombak tenang di tepi lautan. cakep. cakep, Mari kita cari wawasan supaya makin menawan ya. Iya, cakep. luar biasa sekali Oke, pantunnya, Bu Deborah. oke, selamat siang semuanya. Izin juga menyampaikan tagline kita ya, atau misalnya, Hai, aku nakes digital, nakes dari masa depan gitu ya. Iya, apaan sih Siap ya, gitu Bu. ya. Oke, Siap nanti ya, kita Bu. bahas lebih lanjut di materi saat ini. Boleh di-mute, Pak Arifin, sudah Oke, selesai cakep-cakepnya. siap, Selamat Bu. siang, teman-teman sejawat semuanya, senior-senior saya, yang saya hormati, juga terima kasih untuk kesempatannya boleh berjumpa di webinar Bedah Buku kali ini. Perkenalkan, nama saya Deborah Ayu Nugrahaini, panggilannya bisa Deborah atau Debi. Saat ini saya memang full time online di Nakes Digital gitu ya. Lalu pengalaman klinis saya kurang lebih 7 tahun, itu 5 tahun di rumah sakit, di rawat inap, lalu di ICU juga, lalu pernah di school nurse yang menjadi school nurse di Bali, kurang lebih 1 tahun, lalu di klinik fisioterapi juga gitu. Jadi kurang lebih total 7 tahun pengalaman klinisnya. Lalu selain pengalaman klinis, saya juga sebagai medical virtual assistant gitu ya, atau misalnya versi Indonesianya itu nakes digital ya, atau nakes virtual assistant, dan juga sebagai content creator kurang lebihnya 5 tahun. Kalau teman-teman yang lain mungkin sertifikasi pelatihannya Hypercast gitu ya, lalu pelatihan-pelatihan klinis lain. Nah, kalau saya memang agak lain ya, jadi saya ambil pelatihan dan sertifikasinya itu sebagai Medical Administration Assistant, karena memang di Indonesia saat itu belum ada gitu ya, bahkan hingga saat ini gitu ya, sampai akhirnya Nakes Digital hadir. Lalu ambil pelatihan atau sertifikasi sebagai personal branding, content creator, digital product, data analis, digital marketing, dan juga master planner dari BNSP gitu. Jadi harapannya kita boleh sharing bareng-bareng di siang yang singkat ini ya. Boleh lanjut. Nah, apa sih itu nursefluencer? Nursefluencer itu kita bertransisi gitu ya, teman-teman, dari ruang klinis ke dunia digital atau ke ruang digital. Ini peluang karir baru untuk kita nakes, khususnya saat ini kita bahasnya tentang perawat atau sebagai nursefluencer. Saya mengambil 3 garis besarnya, yaitu why, kenapa sih kita harus hadir di dunia digital atau sebagai nursefluencer, lalu who, siapa aja yang bisa atau yang dikategorikan sebagai nerdfluencer di dunia digital. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan kebutuhan digital saat ini. Kalau ditanya why, seperti yang tadi disampaikan ya terkait dengan nurse-trainer gitu, zaman sekarang itu pasiennya canggih-canggih ya, betul apa betul teman-teman yang bisa menjawab. Contohnya pasien datang ke Vayankes, itu mereka udah self-diagnose. Self-diagnose-nya dari mana? Dari AI, ChatGPT, Google gitu ya. Kadang mereka lebih ngeyel gitu daripada kita yang kuliahnya udah bertahun-tahun gitu kan. Nah, maka itu kita harus hadir di dunia digital menjembatani antara ilmu medis dengan masyarakat gitu, atau menerjemahkan bahasa-bahasa medis ke bahasa-bahasa yang lebih sederhana lagi gitu. Dan juga adanya gap gitu ya di lingkup digital, contohnya teman-teman mungkin masih susah cara edit pakai Canva atau pakai CapCut atau pakai tools-tools digital yang lain. Sedangkan saat ini juga tuntutan teman-teman di klinis harus bisa atau menggunakan aplikasi ERM ya, elektronik rekam medis gitu. Makanya kita juga harus melek digitalnya. Lalu siapa aja sih yang bisa sebagai nerdfluencer? Yang pertama yaitu misalnya kita sebagai nurse content creator. Yaitu nurse content creator ini kita membuat konten terkait dengan edukasi ya. Nanti ada contoh-contohnya teman-teman sejawat perawat juga yang sebagai nurse influencer gitu. Lalu selain itu ketika kita hadir di dunia digital, kita nggak cuma sebagai nurse content creator aja,
tapi juga misalnya kita sebagai pekerja remote atau remote worker, kalau berkaitannya misalnya sama keperawatan informatika gitu ya. Mungkin kalau perawat informatika lebih ke kayak coding-coding kayak gitu. Kalau kita pengaplikasiannya, bagaimana menggunakan hal tersebut dalam lingkup klinis, contohnya seperti itu. Atau bagaimana sih cara kita mengenal dashboard ERM atau misalnya sebagai entry data, medical coding, billing, dan sebagainya gitu ya. Dan kalau bagaimananya yang pertama tentu kita nggak boleh antipati ya teman-teman, kita harus beradaptasi, kita harus sadar diri juga gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus belajar digital. Maka kita harus open minded dulu, open mindset kita dulu untuk menerima kehadiran dunia digital dengan berbagai platform yang ada seperti itu. Lalu juga latihan, lalu berkomunitas di lingkungan yang memang mendukung untuk kita upgrade skill-nya. Boleh lanjut? Nah, ini adalah contoh teman-teman nurse-fluencer ya, melakukan personal branding-nya sebagai perawat gitu ya. Kenapa juga kita harus personal branding sebagai perawat untuk menerjemahkan apa ya bahasanya? Mungkin istilah awamnya perawat itu pembantu dokter gitu ya, katanya gitu. Padahal realitanya kita ini mitra ya. Dokter tanpa kita juga bukan apa-apa gitu ya. Begitupun sebaliknya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kita ini mitra. Makanya kita hadir di dunia digital ini untuk memberikan edukasi, nggak cuma tentang misalnya kesehatan aja, tapi citra diri kita sebagai seorang perawat gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Nah, ini contohnya untuk yang sebelah kiri, ini akun pribadi saya. Ini dapat followers 40.000 bukan dalam waktu sehari ya, teman-teman gitu. Tapi memang udah berproses dari tahun 2018 gitu. Jadi awalnya suka konten biasa, lalu akhirnya mulai bertransisi, lebih dirapikan, lebih hadir untuk masyarakat khususnya karena saya juga ada anak gitu ya, jadi berkaitannya dengan parenting, tapi disajikan dengan lebih visualnya lebih menarik gitu ya. Lalu yang di tengah ini mungkin nggak asing ya buat kita ya, ada Nurse Robi atau perawat kardiovaskuler, nama akunnya itu Your Heart Nurse gitu ya. Beliau juga membranding dirinya sebagai perawat kardiovaskuler gitu. Maka sajian-sajian di kontennya itu ya berkaitan dengan tindakannya beliau gitu ya. Maksudnya sebagai perawat kardiovaskuler, lalu edukasi-edukasi tips trik untuk adik-adik mahasiswa seperti itu, dan juga edukasi ke masyarakat umumnya juga gitu. Lalu yang di sisi kanan ini ada akunnya namanya perawat katanya judulnya ya, atau nama aslinya itu Nurse Bayu ya. Beliau perawat IBS ya, di ruang OT atau operating theater. Nah, beliau ini nggak pede di depan kamera, tapi beliau mau tetap hadir gitu ya. Makanya beliau hadir sebagai sosok animasi gitu ya. Gimana cara buatnya ini? Ini juga ada ilmunya ya teman-teman. Jadi kenapa saya tampilkan 3 contoh yang berbeda? Kalau saya contohnya emak-emak gitu ya. Emak-emak nggak mau ribet, ya udah ngonten aja bareng anak gitu ya. Tapi value-nya dapat gitu ya, atau edukasinya juga sampai. Kalau Nurse Robi, dia udah terbiasa ngomong di depan kamera, maka dia hadir secara keseluruhan itu mukanya selalu ada di setiap kontennya. Tetapi kalau Nurse Bayu, ini beliau tidak hadir secara fisik langsung ya, tapi hadirnya itu lewat animasi seperti itu. Di akunnya ini menyajikan realita-realita kehidupan kita perawat gitu ya, baik mungkin shift-shiftnya gitu, atau misalnya mungkin beban kerjanya, tapi juga ada edukasi-edukasi dan humorisnya juga gitu. Jadi buat hiburan ya teman-teman, hiburan mungkin buat kita sesama perawat ya, biar nggak stres di klinis. Nah, coba mampir ke akunnya perawat katanya ya. Di sana edukasi-edukasinya atau POV-POV-nya itu juga sederhana. Atau contoh lainnya yang saya sudah kenal untuk nanti pematerinya, ada Nurse Inal ya, nurse sosiologis gitu, di mana beliau membranding dirinya itu sebagai perawat ya ngomongin politik, ngomongin hukum gitu, karena mau nggak mau kita juga harus tahu gitu ya, apa sih dasar hukum kita berpraktek, atau gimana sih standar minimal untuk pengupahan kita, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya siapapun kita, apapun background kita, itu kita bisa hadir di dunia digital, bisa membranding diri kita sesuai dengan keunikan dan profesi, maksudnya mungkin
spesialisasinya kita masing-masing ya. Apakah harus seorang dokter? Tidak ya. Apakah harus mengenyam pendidikan S2 dulu? Tidak gitu. Yang penting kita berani memulai gitu ya. Tapi nanti ada etikanya. Oke, lanjut. Oke. Ya, boleh juga. Oke. Nah, ini tadi ya. Jangan mentang-mentang serba online, jadi kita bahasa Jawanya seenak udele gitu ya, maksudnya semau buah gitu ya, nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Bagaimanapun kita di media sosial, di era digital, juga tetap ada etika sesuai dengan profesi atau tupoksi kita masing-masing. Khususnya saya bahasnya terkait dengan perawat ya, karena beban kita double ya di sini gitu ya, apalagi bawa-bawa digital gitu ya, udah yang kanan nanggung beban klinis, yang kiri nanggung beban digital gitu. Tapi kalau dinikmati, insya Allah jadi berkat juga buat banyak orang. Yang pertama, seperti hanya kita di dunia klinis, kita harus memperhatikan privasi dan kerahasiaan data pasien. Ini wajib ya, makanya saya cantumkan di nomor 1 gitu, karena tidak ada toleransi lainnya selain menjaga privasi pasien. Jadi contohnya ketika teman-teman ngonten, misalnya apa namanya ya, kasus pasien gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman nge-spill nomor rekam medisnya atau bahkan apa namanya lembaga teman-teman bekerja itu ya, kalau bisa jangan juga gitu ya. Karena kan kita bahasnya personal branding, bukan hospital branding ya. Beda cerita kalau teman-teman sebagai hospital branding ya teman-teman harus membawa lembaga masing-masing. Tapi kalau kita sebagai personal branding ya kita hadir secara personalnya gitu. Makanya privasinya atau data-data pasien itu harus kita apa namanya kita hide gitu ya, kita sembunyikan gitu, jangan sampai terekspos. Lalu yang kedua, pembagian informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Kenapa saya ngajak maksudnya teman-teman untuk ayo yuk kita hadir di dunia digital, di medsos gitu, karena di luar sana itu banyak sekali hoax yang ada ya, bahkan di luar perawat, di luar tenaga kesehatan, tenaga medis, itu mereka menyampaikan ilmu-ilmu yang kelihatannya itu edukasi kesehatan teman-teman. Padahal sebenarnya itu bukan wewenang mereka gitu. Tetapi kenapa justru kita yang ada ilmunya, yang ada wewenangnya justru diem-diem baik gitu ya. Jadi makanya kita ketika kita ngonten atau hadir di dunia digital itu memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya percaya kita masing-masing sudah terbiasa membaca jurnal ya, sudah tahu bagaimana memilih jurnal yang baik dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari bahasa jurnal yang ilmiah itulah yang kita terjemahkan ke masyarakat umum gitu, supaya mereka bisa lebih aware. Kalau masyarakatnya melek digital, kalau masyarakatnya sadar akan literasi kesehatan yang baik, maka pasien datang ke Payankes itu bukan dalam kasus yang terlalu berat, sudah terlambat gitu ya, atau termakan hoax gitu ya. Tentunya akan meringankan beban teman-teman yang ada di klinis juga kalau masyarakatnya udah sadar akan kesehatannya. Lalu yang berikutnya batasan profesional dan pribadi. Jangan kita merasa terbeban ketika kita di online, kita harus dan wajib menjawab semua pertanyaan netizen. Nggak gitu juga ya teman-teman, kita juga ada batasan-batasannya. Sekiranya memang komentarnya itu membangun, ya nggak apa-apa kita respon gitu ya. Tapi kalau komentarnya itu menjatuhkan gitu, atau bahkan justru membuat kita down, ya sudah, let it flow aja, abaikan aja gitu. Jadi kita tahu batasan profesional kita ketika kita misalnya sebagai nurse-fluencer ataupun misalnya teman-teman punya akun pribadi gitu ya, tapi nggak mau bahas-bahas tentang perawatnya, itu juga boleh juga gitu ya. Lalu hak cipta dan penggunaan materi digital. Nah, ini sering banget yang terjadi. Contohnya, teman-teman langsung asal apa namanya ya, ambil cuplikan video orang, lalu teman-teman posting di akun sendiri. Nah, itu namanya pelanggaran hak cipta ya. Teman-teman nggak boleh jadi plagiat kayak gitu. Walaupun di dunia digital, tetap ada etikanya, tetap ada permisinya ya teman-teman, minta izin ke yang punya akun tersebut, ke yang punya konten tersebut, untuk misalnya teman-teman repost di akunnya ya. Kecuali kayak misalnya aplikasi TikTok atau Instagram sekarang kan udah ada langsung repostnya. Nah kalau itu kan kelihatan ya kita merepost punya postingan siapa, itu nggak masalah. Tidak harus minta izin. Yang minta izin adalah ketika teman-teman ambil video saya, lalu teman-teman posting pribadi di medsosnya masing-masing. Nah itu yang teman-teman nanti bisa kena pelanggaran hak cipta gitu.
Lalu juga penggunaan media sosial, kita harus tahu juga ya teman-teman, targetnya kita atau kolamnya kita itu siapa aja. Contohnya misalnya di TikTok. Kalau masyarakat TikTok itu lebih suka konten yang apa adanya, natural gitu. Nah makanya kita hadir itu juga ya nggak usah yang berlebihan juga gitu ya, apa adanya aja gitu. Beda misalnya kalau kayak di Instagram ya, walaupun memang sekarang Instagram juga algoritmanya udah berubah juga. Tapi contohnya kalau di Instagram itu mungkin postingannya itu agak lebih estetik ya, jadi kita harus ngedit-ngeditnya yang lebih bagus kayak gitu. Selain itu juga ketika kita memberikan konten edukasi, perhatikan sumbernya ya, referensinya. Jangan sampai apa yang kita share itu juga salah juga gitu. Jadi kita juga harus recheck kembali sumbernya saat kita membuat konten gitu. Yang tadi yang interaksi online dan juga dengan pasien atau publik itu kita mention juga ke pasiennya ya, misalnya disclaimer, ini postingan tidak menggantikan pemeriksaan langsung ya. Jangan sampai nanti teman-teman juga menyesatkan juga gitu ya. Misalnya pasiennya udah kritis, teman-teman masih ajakin misalnya telekonsul, itu kan salah juga ya. Harusnya ya langsung ke Payankes terdekat gitu untuk dilakukan tindakan pertama gitu ya. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasan kita. Jangan sampai misalnya kita nge-share nama obat gitu ya, mereferensikan nama obat. Nah, itu kan di luar wewenang kita gitu. Jadi dengan kita paham etika-etika berikut, kita bisa berinteraksi dengan audiens digital kita itu dengan lebih bijaksana juga. Boleh yang terakhir sepertinya. Oke, ya ini slide terakhir ya teman-teman. Ya yang pasti mumpung masih awal tahun, masih di awal tahun 2026, semangatnya masih membara ya. Jadi ayo kita gunakan kesempatan ini untuk kita juga upgrade skill secara digital juga. Yang pertama yang selalu saya reminder ke teman-teman yaitu kita harus menyisihkan waktu, bukan menyisakan. Kalau menyisihkan itu artinya kita sudah termindset, oh pokoknya saya setiap hari minimal 30 menit mau belajar tools digital, misalnya hari ini Canva, terus besok misalnya Google Workspace. Nah, kita harus sisihkan. Misalkan waktunya 30 menit. Kalau menyisakan, insya Allah nggak ada sisanya ya, karena kita pulang dinas aja yang dicari kasur gitu ya. Beda misalnya kalau kita menyisihkan itu kita langsung membara. Oh oke, jam 9 itu waktunya aku untuk upgrade skill gitu. Tapi kalau menyisakan ya nggak akan ada sisanya gitu ya. Bahkan ya jadinya tertinggal juga gitu. Lalu yang kedua itu konsisten, karena kalau kita melakukan personal branding di media sosial, nggak cukup cuma satu kali posting terus langsung terkenal, langsung FYP, itu walaupun mungkin ya, tapi mustahil rasanya gitu ya. Jadi memang harus konsisten. Atau kalau saya reminder ke teman-teman, minimal itu seminggu 2 sampai 3 kali konten gitu ya. Jadi memang harus konsisten. Lalu aktif dan interaktif, jangan cuma mau di like aja ya, tapi nggak mau nge-like postingan temennya. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kita juga harus aktif dan juga interaktif juga sama teman-teman kita yang mulai grow digital. Ingat ya, semoga selesai sesi ini nggak ada lagi yang julitin temannya yang mulai ngonten ya. Karena itu udah bukan zamannya lagi ya, jangan dicie-ciein. Karena itu bukan waktunya lagi untuk mencie-ciekan, tapi memang kita harus beradaptasi gitu. Nah, setelah kita misalnya udah konsisten, aktif, kita nggak boleh cepat berpuas diri gitu ya, tetap humble, tetap mencari ilmu lagi gitu, karena semakin kita nggak tahu, semakin banyak juga gitu ya ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita puas diri, udahlah, followersku juga udah banyak gitu kan, nggak usah dia lagi ikut-ikut kelas apa ya, itu nggak boleh kayak gitu juga ya. Nggak usah lagi ikut webinar-webinar lain, itu nggak boleh, itu namanya sombong ya teman-teman. Jadi kita harus tetap belajar trial and error gitu, karena kita nggak mungkin satu kali konten itu langsung berhasil gitu ya, jadi memang butuh berkelanjutan, jadi harus trial and error. Kalau konten A nggak efektif, berarti coba deh ke yang B gitu contohnya. Lalu berkomunitas gitu ya teman-teman, menjalin relasi atau komunitas networking yang positif. Jangan teman-teman ada di toxic lingkungannya gitu ya. Kalau lingkungannya toksik yang ngecie-ciein ya teman-teman nggak akan bertumbuh. Tapi kalau misalnya teman-teman di komunitas yang tepat ya insya Allah kita bisa saling support gitu. Dan terakhir yaitu berintegritas ya. Seperti halnya kita di klinis, kita harus berintegritas juga di dunia digital gitu. Sekian Pak Arifin ya.
Terima Iya. kasih untuk rekan-rekan semuanya.